Kapten Persib Bandung, Mark Locke, menegaskan timnya bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Selangor FC dalam laga keempat Grup G ACL2. Dalam konferensi pers jelang laga menghadapi Selangor, Mark Locke menegaskan bahwa Persib tengah berada dalam kepercayaan diri yang tinggi berkat performa impresif dalam beberapa pekan terakhir. Kami dalam laju yang bagus dalam beberapa pekan ke belakang. Kami ingin melanjutkan momen ini, kami ingin melanjutkan tren positif ini. Kami tahu setelah ini akan ada jeda sebelum laga berikutnya. Jadi kami ingin melanjutkan laju ini dengan cara yang bagus. Kami ingin membuat 6 kemenangan dari 6 laga yang dimainkan. Itu target kami. Gelandang berdarah Belanda itu menegaskan seluruh pemain sudah siap secara mental maupun fisik untuk melanjutkan rekor sempurna di pentas Asia. Kami ingin terus melangkah jauh di Liga Champions. Nanti merupakan kesempatan bagus bagi kami untuk mewujudkan itu. Dan tentu besar harapannya, dengan mindset yang bagus dan spirit yang bagus, kami bisa meraih sukses tuntasnya. Menjelang laga penting menghadapi Selangor FC di ajang ACL2, penyerang Persib Bandung, William Barros, menunjukkan motivasi yang membara. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia pada Kamis 6 November. Penyerang dengan nomor punggung 94 ini menegaskan, seluruh skuad Persib Bandung kini berada dalam kondisi mental yang positif setelah kemenangan meyakinkan atas Bali United. Ia pun berambisi menjaga momentum tersebut agar Persib bisa melangkah lebih jauh di kompetisi Asia musim ini. Kita harus tetap konsisten mempertahankan performa yang sudah bagus ini. Kami harus menunjukkan mental sebagai tim kuat agar bisa meraih hasil yang baik di Selangor. Rentetan 5 kemenangan tanpa kebobolan jadi modal kepercayaan diri yang sangat berarti bagi tim. Kami meraih hasil-hasil bagus saat ini, termasuk pertandingan terakhir kemarin. Saya berharap bisa mempertahankan semuanya dan memberikan permainan terbaik di pertandingan nanti tuntasnya. Kabar buruk datang dari Persib Bandung yang akan kembali berlaga di ACL2 menghadapi Selangor FC pada laga keempat Grup G ACL2. Sesuai jadwal pertemuan kedua tim akan digelar pada Kamis 6 November di Malaysia. Namun sayangnya menjelang pertandingan digelar, pelatih Persib Boyan Hodak terpaksa harus mencoret bek andalannya Federico Barba. Bek tangguh Persib itu dipastikan tidak bisa bermain. Pemain berkebangsaan Italia itu mengalami demam hingga harus absen melawan Selangor FC. Semuanya siap kecuali Federico Barba. Barba mengalami demam, kecuali dia, semua yang berada di sini dalam kondisi fit. Dan semuanya antusias menatap pertandingan nanti. Jadi bagi saya, ini tidak terlalu sulit. Tinggal memilih 11 pemain pertama, ungkap Boyan Hodak. Meski Barba absen, lini pertahanan Persib diyakini tidak terlalu jomplang meninggalkan lubang. Maung Bandung masih bisa mengandalkan duet Patricio Matricardi dan Julio Cesar yang tampil tangguh mengawal gawang dari kebobolan. Namun Boyan memastikan Persib akan tampil tanpa beban dan menghadapi Selangor FC. Meski menyadari laga ini akan sulit dilalui, tapi Boyan menyatakan anak asuhnya kini punya peluang terbuka untuk lolos di grup ACL2. Dengan mempunyai 7 poin, kami tidak berada dalam tekanan. Nanti jika meraih 3 poin, kami sudah hampir lolos menuju babak berikutnya. Tapi saya katakan kami masih akan memainkan 3 pertandingan dan kami tidak merasakan tekanan. Kami hanya berusaha untuk keluar bermain dan melakukan yang terbaik.
Boyan pun menginstruksikan anak asuhnya agar tetap waspada, sebab Selangor FC sejatinya bakal membawa misi balas dendam setelah di pertemuan pertama mengalami kekalahan 0-2. Tapi kami akan terus melaju laga demi laga. Kami berharap bisa mendapatkan hasil positif, tuntasnya. Hasil mengejutkan datang dari Borneo FC yang sukses meraih kemenangan besar atas Dewa United di pekan ke-11 dengan skor telak 4-0. Duel Borneo menghadapi Dewa United berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Rabu 5 November. 4 gol Borneo FC dicatatkan Christophe Nduwarugira di menit ke-16. Kemudian Mariano Peralta di menit ke-70 dan 95. Dan Joel Vinicius di menit ke-79. Hasil ini memperpanjang rekor 100% kemenangan Borneo FC di Superliga musim ini, sekaligus mengamankan posisi puncak dengan 27 poin. Di sisi lain, Dewa United gagal menembus 10 besar dan masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan 10 poin. Dewa United sebenarnya mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama, namun belum mampu menciptakan peluang yang berbahaya. Christophe akhirnya berhasil memecah kebuntuan bagi Borneo di menit ke-16. Babak kedua, Dewa United kembali melancarkan serangan. Namun pertahanan ketat Borneo masih belum mampu ditembus para pemain bintang Dewa United. Mariano Peralta sukses menjadi eksekutor dan menambah skor menjadi 2-0. Di menit ke-79, striker yang pernah melakukan trial di Persib ikut menyumbang gol dari kemelut di depan gawang. Sementara Mariano Peralta menutup pesta gol Borneo FC menjadi 4-0 di menit ke-95. Skor pun berakhir dengan 4-0 tuntasnya.